Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Devi Anggraini dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan mengerjakan tugas agama Islam perbaikan nilai, yaitu materi tentang Islam pada masa modern. Dunia Islam pada abad modern. Islam telah ada sejak kenabian. Sejak itu Islam terus berkembang hingga saat ini. Namun perkembangan Islam tidak semudah yang kita lihat. Seperti saat ini, ajaran Islam pernah mengalami kemunduran hingga akhirnya dapat berjaya hingga saat ini. Periode setelah 1800 Masehi bisa dikatakan sebagai Islam modern, termasuk di dalamnya saat ini. Di masa ini banyak perkembangan dalam kehidupan Islam, meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Dan seluruh perkembangan Islam dirangkum dalam sejarah Islam tersebut terbagi menjadi 3 periode, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode pertama yakni periode klasik dalam Islam mengalami masa kesamaan atau kejayaan. Dengan ini dibuktikan adanya luas wilayah kekuasaan Islam, adanya integrasi antar wilayah Islam, dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Namun sekitar tahun 1000 sampai 1250 Masehi, keutuhan umat Islam di bidang politik pecah. Kekuasaan khalifah menurun setelah akhirnya tahun 1251. Periode kedua yakni periode pertengahan, yaitu tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode pertengahan terbagi menjadi 2 fase. Pertama, fase kemunduran, yaitu tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Zaman ini dinetralisirkan dan diintegrasi semakin meningkat. Banyak wilayah yang memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Kedua, fase ketiga, kerajaan besar, yaitu pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi dimulai zaman kemajuan dengan 3 negara, yaitu kerajaan Utsmaidi Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India yang berjaya di bidang literatur dan arsitektur. Periode ketiga yakni periode modern tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Periode ini disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya yang adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Pada bab ini kita hanya akan terfokus membahas mengenai periode modern, yaitu tahun 1800 sampai sekarang. Dengan adanya penyimpangan tersebut mendorong munculnya para pengenggas dan pembaharu Muslim yang berusaha menyadarkan terhadap penyimpangan yang telah dilakukan agar kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh-tokoh tersebut adalah 1. Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir di Najd, Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah dan wafat di Dariyah tahun 1201 Hijriah. Beliau seorang ulama besar yang produktif, terbukti dengan kekarangan bukunya tentang Islam, diantaranya buku yang berjudul Kitab At-Tauhid. 2. Rifa'ah Bedawi Rafi At-Tahtawi atau At-Taw. Lahir di Tahta tahun 1801 Masehi. Pemikirannya tentang ajaran Islam ada antara lain menyeru kepada umat Islam agar hidup di dunia tidak hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, tetapi harus juga memikirkan kehidupan dunia agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. Ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Lahir di Afghanistan tahun 1839 Masehi, wafat di Istanbul, Turki tahun 1897 Masehi. Pembaharuan pemikirannya yang dimunculkan antara lain mengajak umat Islam kembali kepada ajaran yang murni, mengajak para kaum wanita untuk bisa meraih kemajuan dan bekerja sama dengan kaum laki-laki. Kepemimpinan autokrasi dirubah menjadi demokrasi. Artinya Islam menghendaki pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapat dan negara wajib tunduk kepada undang-undang. Dan plan Islamisme, yaitu persatuan dan kesatuan umat Islam harus ada karena hal tersebut di atas segalanya. Contoh perkembangan Islam modern. 1. Ilmu pengetahuan di India. Ide pembaharuan di India dan Pakistan pertama kali dicetuskan oleh Syekh Waliullah pada abad ke-18, kemudian diteruskan oleh anaknya Syekh Abdul Aziz dan dikembangkan oleh Syekh Waliullah dan Syahid Ahmad Syahid.
Kedua, ilmu pengetahuan di Mesir. Pembaharuan di Mesir diilhami dari pembaharuan yang dilakukan Syahid Jamaluddin Al-Afghani di Turki sehingga muncul tokoh-tokoh pembaharuan di Mesir. Perkembangan Islam di bidang budaya. Kebudayaan adalah hasil cipta dan karsa dari manusia untuk manusia itu sendiri dari masa ke masa. Kebudayaan semakin berkembang, termasuk di dalamnya perkembangan budaya Islam yang meliputi arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Pada masa modern dalam sejarah Islam dikategorikan bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung pada masa sekarang yang ditandai dengan gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. Saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami kemajuan yang luar biasa dalam lapangan kebudayaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, pada periode ini kondisi Islam berada di bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa tersebut. Dalam perjalanan sejarah, baru pada pertengahan abad 20 Masehi di dunia bangkit kemerdekaan negerinya dari penjajahan. Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan kembali Islam setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Adapun inspirasi kebangkitan dimulai pada saat Napoleon Bonaparte menduduki Mesir di tahun 1798 Masehi. Meskipun penduduk tersebut tidak berlangsung lama, tetapi hal itu meninggalkan kesan yang mendalam pada diri umat Islam tentang kemajuan Eropa dan ketinggalan keberadaban kaum muslim. Kesadaran inilah yang kemudian berubah menjadi sebuah upaya dan agenda besar umat di abad modern guna melakukan pembaruan dan modernisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.